Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Konfidin, kita akan melanjutkan kajian kitab panduan amal ini. Setelah pada pertemuan terakhir kita menjelaskan tentang salat sunnah fajar, ya, salat sunnah fajar. Ini adalah salat yang pertama kita lakukan sudah kita bangun dari tidur, bila kita sudah mengerjakan witir sebelum tidur. Ya, maka kita buka dengan salat sunnah fajar sebelum kita mengerjakan salat subuh. Ya, kita mengerjakan salat sunnah fajar. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 2 rakaat fajar, 2 rakaat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, rakaata al-fajri khairun min dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya adalah lebih baik daripada kita memiliki dunia dan seisinya. Daripada kita memiliki dunia dan seisinya. Begitulah dia perbandingan keutamaan 2 rakaat ya salat sunnah fajar ini. Dan juga sudah telah jelaskan bahwa sunnahnya adalah kita melakukannya dengan ringkas, ya, dengan ringkas, artinya tidak panjang, dan membaca pada rakaat pertama surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Baik. Jadi ini amalan yang ringan. Ya, amalan yang ringan. Kalau kita kerjakan mungkin tidak lebih dari 3 menit atau 4 menit, yaitu paling lama. Tapi fadilahnya, keutamaannya sangat besar. Ya, sangat merugi orang-orang yang meninggalkannya yang konfidin. Maka dari itu, saking berharganya sholat ini, Nabi tidak pernah meninggalkannya, baik pada saat beliau mukim maupun pada saat beliau safar. Nah, kemudian juga beliau tetap mengerjakannya walaupun beliau berada di atas kendaraan. Ya, walaupun beliau berada di atas kendaraan beliau. Nah, demikian konfidin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan seorang untuk mengerjakannya sesudah sholat fajar, apabila dia terluput mengerjakannya sebelum sholat fajar. Ini menunjukkan keagungan dan keutamaan. Ya, boleh mengqadha'nya. Ya, bila kita tidak sempat melakukannya sebelum sholat subuh, maka ada keringanan untuk mengerjakannya sesudah sholat subuh. Baik. Nah, kemudian setelah itu kita mengerjakan sholat subuh berjamaah. Ya, perlu kita ketahui bahwa sholat subuh berjamaah atau sholat wajib itu wajib dikerjakan berjamaah bagi kaum laki-laki. Siapa? Bagi kaum laki-laki di masjid. Apabila mereka mendengar seruan azan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man sami'an nida falam yujibhu fala salata lahu." Barang siapa yang mendengar seruan azan namun dia tidak mendatanginya, tidak memenuhinya, maka tidak ada salat baginya. Ya, tidak ada salat baginya, yaitu tidak ada pahala bagi salatnya yang dikerjakannya di rumah. Bila dia mendengar seruan azan namun dia tidak mendatanginya atau menyambutnya. Jadi hukumnya adalah wajib, ya. Hukum salat berjamaah di masjid hukumnya wajib, yaitu bagi salat fardu dan bagi kaum laki-laki. Namun segera di pagi hari dan mengerjakan salat subuh berjamaah ini memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah keutamaan salat subuh berjamaah. Yang pertama adalah Allah membanggakan hamba itu di hadapan para malaikat. Ya, Allah Subhanahu wa taala membanggakan di hadapan para malaikat orang yang meninggalkan baringannya, ya, dia meninggalkan tempat tidurnya lalu bangun mengerjakan salat. Ini salat subuh.
dia meninggalkan pembaringannya pada malam hari, ya, lalu dia bertugas beranjak pergi mengerjakan salat subuh berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan kehormatan yang paling tinggi adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala membanggakan seorang hamba di hadapan malaikat-malaikatnya. Malaikat itu kita tahu makhluk yang tidak mendurhakai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makhluk yang tidak mendurhakai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka adalah makhluk yang senantiasa bertasbih, bertahmid, ya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala setiap saat tanpa ada rasa bosan dan tanpa terputus. Itu malaikat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membanggakan hamba ini di hadapan malaikat-malaikatnya, yaitu hamba yang meninggalkan pembaringannya lalu bangun mengerjakan salat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajab Rabbuna Azza wa Jalla min rajul sara an wada'ihi aw walihafihi min baini ahlihi wa hubbihi ila salatihi wa yaqulu Rabbuna ayya malaikati unduru ila abdi sara an firashihi wa wada'ihi min baini hibbihi wa ahlihi ila salatihi raghbatan fima indi wa saqafatan mimma indi." Allah takjub, ya, Allah takjub melihat seorang laki-laki yang bangun dari pembaringan dan kasurnya. Takjub maksudnya bangga, ya, takjub karena bangga, ya, dan kita katakan memuji, ya, orang ini. Allah memuji orang ini, takjub kepada orang ini dan bangga terhadapnya. Siapa? Laki-laki yang bangun dari pembaringan dan kasurnya, yaitu dari tempat tidurnya, dari tempat dia berbaring malam hari tidur. Dia bangun. Apa yang dilakukannya? Dia meninggalkan keluarga dan kekasihnya, yaitu istrinya. Hibbihi, artinya istrinya. Dari orang yang dikasihinya yaitu istrinya dan keluarganya, anak-anaknya, untuk mengerjakan salat, yaitu salat subuh. Allah berkata, "Wahai malaikat-malaikatku, lihatlah hambaku itu. Dia bangun dari pembaringan dan kasurnya meninggalkan keluarga dan kekasihnya, yaitu istrinya, untuk mengerjakan salat karena mengharapkan pahala di sisiku dan merindukan apa yang ada di sisiku." Jadi dia bangun mengerjakan salat karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu ikhlas. Ya, karena keikhlasan, karena dorongan ingin mendapatkan apa yang telah dijanjikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berupa pahala dan keutamaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bangga kepada orang ini, ya, kepada hamba ini, yaitu hamba yang bangun pada malam hari kemudian mengerjakan salat subuh berjamaah. Itu pertama, ini keutamaannya, yaitu Allah membanggakannya di hadapan para malaikat. Kemudian yang kedua, siapa saja yang keluar untuk mengerjakan salat fajar berjamaah, niscaya Allah akan memberinya cahaya pada hari ke-8. Ya, orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah, ya, tentunya dia berjalan pada saat gelap, pada saat, ya, cuaca masih gelap. Ya, maka balasannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikannya cahaya pada hari ke-8. Pada hari ke-8 maksudnya pada hari kiamat, di mana pada saat itu tidak ada lagi matahari. Tidak ada lagi yang menerangi, masing-masing orang membawa cahayanya menurut kadar keimanannya. Adapun orang-orang kafir, mereka dalam kegelapan, fi dhulumatin, dalam kegelapan. Adapun orang-orang munafik, maka cahayanya hidup mati, kadang hidup dan kadang mati. Ketika hidup mereka tahu apa yang ada di hadapan mereka. Nah, ketika mati mereka tidak bisa melangkah dan dalam ketakutan. Ya, dalam ketakutan. Seperti antum melewati pakai mobil, pernah pakai mobil, melewati misalnya gunung, ya, jalan-jalan yang curam, kanan kiri jurang, ada lampu, semua lampunya kadang hidup kadang mati, itu terang itu. Waktu hidupnya dia bisa mengetahui kondisi, wah, kanan jurang 100 meter kan begitu ya, kiri jurang 50 meter. Nah, tiba-tiba cahaya itu padam. Bagaimana dia mengendarai mobil itu? Dalam ketakutan. Karena dia tahu
Bahwasanya di kanannya jurang 100 meter, kiri 50 meter. Dia dalam ketakutan. Nah demikian. Itulah dia orang-orang munafikin seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah Al-Baqarah. Adapun orang-orang mukmin maka cahaya mereka senantiasa bersinar, menerangi jalan mereka. Nah, salah satu sebabnya adalah karena mereka mengerjakan salat subuh berjamaah. Salah satu sebab mereka mendapatkan cahaya ya pada hari kegelapan nanti adalah karena mereka selalu mengerjakan salat subuh berjamaah. Buraidah al-Aslami berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulam." Ya, fi dhulmi ila al-masjid bin nur tam yaumil qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan, yaitu pada saat gelap, pada saat salat, yaitu kegelapan di ujung malam. Dia berjalan keluar dari rumahnya menuju masjid untuk mengerjakan salat subuh. Apa? Berupa cahaya. Berilah kabar gembira berupa cahaya yang sempurna, cahaya yang sempurna, bukan cahaya yang remang-remang, bukan cahaya yang kadang hidup dan kadang mati, seperti cahayanya orang-orang munafik. Ya, dan seperti cahayanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari rahmat Allah. Ya, yang kadang hidup dan kadang mati. Bagi mereka cahaya yang sempurna, an-nur tam, pada hari kiamat kelak, yaitu pada hari kegelapan nanti, pada hari di mana kita sangat membutuhkan cahaya. Ya, di mana ada beberapa kondisi di mana manusia sangat membutuhkan cahaya. Di antaranya adalah pada saat dia menyeberang di atas sirat. Pada saat menyeberang di atas sirat, maka manusia sangat membutuhkan cahaya. Tidak ada cahaya kecuali orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kegelapan maksudnya ialah salat Isya dan salat subuh. Dia berjalan di kegelapan. Nah, tentunya salat yang dikerjakan pada malam hari atau di penghujung malam, di awal malam dan di penghujung malam adalah salat Isya dan salat subuh. Nah, ini hadis ini menjelaskan keutamaan dua salat ini, yaitu salat Isya dan salat subuh. Sabda Nabi ke masjid ini menunjukkan bahwa cahaya ini diberikan kepada orang-orang yang mengerjakan salat Isya dan salat subuh berjamaah, bukan di rumah. Ya, fil masjid. Nabi mengatakan, "Basyiril masya'ina fi dhulmi il masjid." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid. Jadi menuju masjid untuk mengerjakan salat subuh atau salat Isya berjamaah. Nah, ini keutamaan yang kedua, yaitu dia mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Yang ketiga, apabila kita mengerjakan salat fajar berjamaah, niscaya akan ditulis bagi kita pahala qiyamul lail. Akan ditulis bagi kita pahala qiyamul lail. Nah, ini keutamaan salat subuh berjamaah. Ya, sangat besar keutamaan ini kepada kita. Coba bayangkan dituliskan bagi kita pahala qiyamul lail, sementara kita tidur di atas pembaringan kita. Bila mana kita bangun untuk mengerjakan salat fajar dan menunaikannya berjamaah. Dasarnya adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisful lail, wa man shallal subha fa ka'annama shallal laila kullahu." Barang siapa mengerjakan salat Isya berjamaah, seolah-olah ia telah mengerjakan salat separuh malam. Itu keutamaan salat Isya. Seolah-olah dia telah mengerjakan salat separuh malam. Itu pahalanya. Dan barang siapa mengerjakan salat subuh berjamaah, seolah-olah ia telah mengerjakan salat semalam penuh. Ini untuk salat subuh. Jadi ditulis pahalanya seolah-olah dia telah mengerjakan pahala salat semalam penuh. Ya, seolah-olah dia telah mengerjakan salat semalam penuh, yaitu semalam suntuk. Demikian keutamaannya, ikhwan fillah, a'azzanillah wa iyyakum. Jadi janganlah kita lewatkan salat subuh berjamaah ini. Kemudian keutamaan yang keempat adalah para malaikat akan berkumpul dan mendoakan orang-orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah. Itu mendapat doa dari para malaikat, dan doa para malaikat itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri,
Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir, yaitu salat zuhur, sampai gelang malam, yaitu sampai salat isya. Wa Qur'an al-fajri, dan bacaan pada saat fajar. Dan dirikanlah pula salat subuh, yaitu salat fajar. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan oleh para malaikat. Itulah dia salat 5 waktu. Dari mulai tergelincir matahari sampai ghasaqil lail, sampai salat isya. Yaitu salat apa saja? Zuhur, asar, maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajri. Ya, salat subuh disebutkan secara terpisah sendirian. Dan salat fajar. Karena salat fajar ini kana mashhuda, disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Itu para malaikat menghadirinya. Ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan Quran al-Fajri adalah salat fajar. Dan maksud dari mashhuda adalah dihadiri oleh malaikat malam dan malaikat siang. Ya, salat subuh ini dihadiri oleh malaikat malam dan malaikat siang. Yaitu ketika terjadi pergantian. Ya, malaikat malam akan naik membawa amal-amal manusia pada malam hari. Kemudian malaikat siang akan turun untuk mencatat amal-amal manusia pada siang hari. Dan kedua-duanya bertemu dan berkumpul menyaksikan orang-orang yang sedang mengerjakan sholat fajar sampai terbit fajar atau sampai terbit matahari. Nah, demikian ikhwanifiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafdulu salatul jami'," yaitu al-jamaah, "salat ahadikum wahdahu bi 25 juz'an. Wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahari fi salatil fajr." Salat berjamaah lebih utama 20 kali lipat daripada salat kamu sendirian. Dan malaikat malam, malaikat siang berkumpul menghadiri salat fajar. Mereka berkumpul menghadiri salat fajar. Dan cuma salat inilah yang dihadiri oleh 2 malaikat ini, yaitu malaikat siang dan malaikat malam. Kemudian Abu Hurairah berkata, silakan kamu baca firman Allah, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan ini adalah keutamaan yang sangat besar ya bagi orang-orang yang mengerjakan salat fajar berjamaah. Kemudian yang kelima, jaminan surga dan terhindar dari api neraka bagi orang-orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhala al-jannah." Barang siapa mengerjakan salat al-bardain, niscaya dia masuk surga. Salat bardain adalah salat subuh dan salat asar. Al-bardain adalah salat subuh dan salat asar. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaljanna ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha," yakni al-fajr wal 'asr. Tidak akan masuk neraka orang yang salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, yaitu salat fajar dan salat asar. Ya, salat sebelum terbenam matahari adalah salat asar. Salat sebelum terbit matahari adalah salat fajar atau salat subuh. Nah, demikian. Jadi ini keutamaan yang kelima, yaitu jaminan surga dan terhindar dari api neraka bagi yang mengerjakan 2 salat ini berjamaah. Kemudian yang keenam, ikhwan fillah, berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh memiliki keutamaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya perlindungan. Dan siapa lagi yang lebih aman daripada orang-orang yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Hakikatnya manusia ini lemah. Dia butuh perlindungan dari banyak hal, dari makhluk-makhluk yang jahat, baik itu dari kalangan jin maupun manusia. Belum lagi ancaman-ancaman dari hewan-hewan yang berbahaya. Ya, dan masih banyak lagi ancaman bagi manusia dalam hidupnya. Maka dia sangat membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu perlindungan yang kita peroleh adalah dengan mengerjakan salat fajar. Ya, kita buka hari kita dengan mengerjakan salat fajar berjamaah. Nah, ini adalah jaminan bagi kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah SAW bersabda, "Man shallat subha fahuwa fi ni'matillah." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh, maka ia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh sangat merugi orang-orang yang terluput salat berjamaah dan dia tidak dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya hidupnya dalam bahaya. Ya, nah demikian. Baik, konfidin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan masih banyak lagi keutamaan yang lain bagi salat subuh berjamaah ini, konfidin, ya. Baik, itu adalah beberapa di antara yang disebutkan di dalam nas. Adapun faedah-faedah, keutamaan-keutamaan yang tidak tersebut di dalam nas itu sangat banyak. Ya, dari sisi kesehatan, kan begitu ya. Di mana kita gerak badan pada pagi hari dengan salat subuh itu berjalan, ya, keluar rumah kita berjalan untuk mengerjakan salat fajar, itu baik untuk kesehatan. Ya, terhindar dari apa? Dari kemalasan pada pagi hari. Ya, terhindar dari kencing syaitan pada telinga kita. Ya, bermalamnya syaitan pada hidung kita. Itu terbebas semuanya dengan apa? Dengan mengerjakan salat fajar berjamaah. Hanya saja ikhwan fillah, salat fajar ini harus dikerjakan pada waktunya. Ya, tidak boleh dikerjakan sebelum waktunya atau dikerjakan sudah waktunya. Nah, demikian. Waktunya adalah setelah terbitnya fajar shadiq. Ya, waktunya adalah setelah terbitnya fajar shadiq sampai terbit matahari. Itulah waktu mengerjakan salat fajar. Baik, jadi jangan lewatkan. Bukalah hari kita dengan mengerjakan salat subuh berjamaah. Jangan lewatkan. Ya, banyak sekali faedah. Orang yang berjamaah, dia mengerjakan salat subuh berjamaah, dia akan terhindar dari perasaan malas. Ya, dia bertemu dengan saudara-saudara di masjid, kan begitu ya, dia mendengarkan bacaan imam. Ya, dia bisa membuka harinya dengan semangat dan gairah. Ya, tidak dengan malas. Coba lihat orang yang kesiangan kemudian mengerjakan salat di rumah. Ya, habis salat apa yang terpikir baginya? Tidur lagi. Ya, baru bangun dari tidur, udah kepikiran tidur lagi. Nah, kalau tidur pagi, nanti akan ada penjelasannya. Buruknya tidur pagi. Dan sudah kita jelaskan kemarin ya, buruknya kita tidur pagi. Nah, demikian itu. Nah, setelah kita mengerjakan salat subuh berjamaah, ada sunnah yang selayaknya kita amalkan, yaitu duduk di tempat salat hingga matahari terbit. Ini amal yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka duduk di tempat salat hingga matahari terbit. Ini termasuk sunnah Rasulullah yang sudah jarang diamalkan oleh kaum muslimin. Bagi seorang yang berkelapangan, hendaklah mengamalkan sunnah ini guna menjaga sunnah Rasulullah ini. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya tidak beranjak dari tempat beliau mengerjakan sholat subuh atau sholat fajar hingga matahari terbit. Dan apabila matahari terbit, beliau bangkit. Mereka dahulu bercerita tentang pengalaman masa jahiliyah dahulu, ya. Lalu mereka tertawa sementara Rasulullah hanya tersenyum. Jadi para sahabat, ya, beraktivitas, ya, mereka melakukan interaksi sosial di pagi hari. Ya, berhubungan, artinya berbicara, bertemu dengan saudaranya, kan begitu ya. Dia buka paginya dengan keceriaan, ya, dengan menyebarkan salam, bertemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, kan begitu ya. Jadi dia tidak mendam di rumah. Pagi-pagi azan subuh dia malas, dia tidak mau berangkat ke masjid, dia di rumah. Ya, habis sholat tidur lagi. Jadi ini sunnah yang sangat bagus untuk kita amalkan, yaitu duduk di tempat sholat hingga matahari terbit, seperti yang diceritakan oleh Jabir bin Samurah. Rasulullah biasanya tidak beranjak dari tempat beliau sholat hingga matahari terbit, yaitu sholat fajar. Nah, bagi kaum wanita juga demikian. Kaum wanita juga, ya, disunnahkan juga untuk mengamalkan ini, yaitu mereka sholat di rumah tentunya, ya, bagi yang sholat di rumah, dan boleh juga mereka mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid bagi yang mau pergi ke masjid, dan kaum laki-laki ataupun suami tidak boleh melarangnya. Ya, janganlah kamu melarang, ya, para wanita itu untuk mengerjakan sholat di masjid, khususnya sholat isya dan sholat subuh. Namun bagi yang mengerjakannya di rumah juga tidak janganlah melewatkan sunnah ini.
yaitu dia duduk di tempat sholatnya hingga matahari terbit. Nah, kalau kita mengacu kepada jadwal yang sudah direvisi ya, jadwal yang sudah direvisi tentang terbitnya fajar, yang kira-kira maju 25 menitan, lalu mengerjakan sholat fajar seperti Rasulullah mengerjakannya, yaitu kira-kira 20 menit sampai 25 menit atau 15, antara 15 sampai 25 menit Nabi mengerjakan sholat subuh. Ya, kemudian setelah itu mungkin tersisa cuma 20 menit menjelang terbitnya matahari. Zikir-zikir 20 menit, duduk di tempat sholat 20 menit bukanlah hal yang susah dan sukar. Seperti itulah dulu yang dilakukan oleh para salaf, para sahabat muqaddisiin, azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, duduk di tempat sholat akhirnya tadi mereka berzikir. Zikir sudah sholat. Kemudian kalau sudah selesai, kira-kira zikir sudah sholat itu kira-kira memakan waktu 5 sampai 10 menit. Lanjutkanlah dengan zikir subuh zikir pagi. Zikir pagi dan petang itu zikir pagi kira-kira berapa? 10 menit. 20 menit. Mungkin tersisa dari terbitnya matahari tinggal 5 menit. Nah, biasa mereka juga bercerita sama mereka seperti yang disebutkan oleh Jabir di sini. Para sahabat dahulu bercerita tentang pengalaman-pengalaman pada masa jahiliyah. Artinya mereka berinteraksi. Habis zikir kan begitu biasa berkumpul kan bercerita. Tapi Nabi hanya mendengar dan tersenyum ketika mereka mungkin tertawa karena mengingat masa jahiliyah mereka. Nah, demikian ya Qanifuddin rahimani wa rahimah. Itulah gambaran pagi hari yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan kalau kita mengacu kepada jadwal yang umum dilakukan oleh manusia sekarang ini, memang agak susah. Karena antara selesainya sholat subuh dengan terbitnya matahari bisa 1 jam. Nah, untuk mengamalkan sunnah duduk di tempat sholat hingga matahari terbit ini agak repot gitu ya. Mungkin karena salah satu sebab sunnah ini ditinggalkan oleh manusia karena menyimpangnya jadwal subuh yang ada di tengah-tengah kaum muslimin pada hari ini. Nah, tapi kalau kita mengacu kepada jadwal yang sudah direvisi, maka itu sangat memungkinkan dan mudah kita melakukannya. Karena satu sifat sunnah Nabi itu tidak akan bertentangan dengan dengan fitrah dan dengan kebutuhan manusia. Kalaulah demikian dan terasa panjang dan lama sampai 1 jam duduk di tempat sholat, ini mungkin sangat sedikit atau jarang, bahkan mungkin langka orang yang mau mengerjakannya. Sampai 1 jam duduk itu kayaknya susah juga kan begitu ya. Tapi kalau kita mengacu kepada jadwal yang sudah direvisi, amalkanlah kalau antum tidak percaya. Itu kira-kira antum duduk 20 menit matahari sudah terbit. Tapi dengan acuan kita mengerjakan sholat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah biasa membaca antara 60 sampai 100 ayat. Itu kalau kita amalkan, biasanya kita mengamalkannya di Masjid Al-Mukhlisin, itu kira-kira memakan waktu antara 15 sampai 20 menit. Atau kadang-kadang sampai 25 menitan. Nah, itu jarak habis salat sampai terbit matahari itu kira-kira 20 sampai 25 menit. Ini tidak berat untuk duduk sebentar, zikir, hari sudah terang dan kita sudah mengamalkan sunnah tersebut di kondisi dan itulah yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Paham? Nah, demikian. Dan itu kita sudah coba di Masjid Al-Mukhlisin dan ternyata memang seperti itu. Dan tidak ada keberatan dan berat untuk melakukannya. Kenapa? Karena semuanya dari awal sampai akhir sesuai dengan sunnah. Tapi kalau jadwal awal itu tidak sesuai dengan sunnah atau kepagian atau kemalaman, memang susah. Untuk mengamalkan sunnah ini memang susah, berat itu. Berat itu duduk 1 jam itu berat. Nah, demikian akan disebut azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Dan itu semakin menguatkan juga salah satu indikasi yaitu melencengnya jadwal subuh yang ada di tengah-tengah kaum muslimin pada hari ini. Melencengnya jadwal subuh yang ada di tengah-tengah kaum muslimin pada hari ini. Baik. Salah satu indikasi kita bilang apa? Salah satu indikasi yang menunjukkan kekeliruan jadwal tersebut bahwa jadwal itu kemalaman. Nah, demikian. Kemudian Qanifuddin, tidur pagi bukan kebiasaan salaf.
bukan kebiasaan para sahabat dan orang-orang soleh sebelum kita. Bahkan mudaratnya sangat banyak. Kalau bisa diusahakan tidak tidur pagi, sampai matahari benar-benar terbit dan terbit. Dan Rasulullah biasanya setelah duduk pagi, setelah salat subuh, begitu matahari sudah terbit, beliau mengerjakan salat 2 rakaat yang disebut salat isyraq. Yang itu adalah salat duha. Nanti akan datang di sini tentang salat-salat sunnah. Itu salat, orang bilang itu salat isyraq, kan begitu ya? Yaitu salat setelah matahari itu terbit, benar-benar terbit. Bulatannya telah berada di angkasa, yaitu di langit. Nah demikian. Dan muncul di ufuk, maka Rasulullah mengerjakan salat isyraq 2 rakaat. Nah demikian yang kami sedih, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi janganlah kita kalau bisa ya tidak tidur pagi. Ya khususnya sebelum matahari terbit. Diusahakan. Ya diusahakan. Kalaupun kita terpaksa harus tidur yaitu setelah matahari benar-benar beranjak. Ya bangkit naik. Baik. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Wa'il Syafiq bin Salamah Al-Asadi. Ia berkata, suatu hari usai salat subuh, kami pergi menemui Abdullah bin Mas'ud. Kami mengucapkan salam di sisi pintu. Jadi ini adab, mengucapkan salam itu di sisi pintu, tidak berhadapan dengan pintu. Kenapa? Karena kalau dibuka nanti dikhawatirkan terlihat apa yang tidak sepantasnya terlihat di dalam rumah itu. Maka adabnya, sunnahnya adalah mengetuk pintu dan minta izin di sisi pintu, tidak tepat berhadapan pada pintu. Lalu kami diizinkan masuk, tetapi kami memutuskan untuk menunggu sejenak di luar. Seorang budak berkata, silakan kalian masuk saja. Itu dapat izin masuk dari Abdullah bin Mas'ud. Kami pun masuk, dan ternyata Ibnu Mas'ud sedang duduk sambil berzikir. Ia bertanya, apa yang menghalangi kalian masuk? Padahal sudah dipersilakan. Kami menjawab tidak ada apa-apa, hanya saja kami mengira masih ada anggota keluarga yang tidur, takut mengganggu. Jangan-jangan masih ada yang tidur. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, apakah kalian mengira keluarga Ibnu Ummi Abdillah, maksudnya keluarga beliau ya, adalah orang-orang yang lalai? Jadi apakah kalian kira keluarga Abdullah bin Mas'ud itu keluarga yang lalai, yaitu tidur ya pada saat utama, pada saat yang utama, yaitu pada saat subuh? Nah kira-kira demikian. Ia meneruskan zikir sampai ketika mengira matahari telah terbit, ia memanggil budaknya dan bertanya, lihatlah apakah matahari telah terbit. Budak itu melihatnya, ternyata matahari belum lagi terbit. Ibnu Mas'ud meneruskan zikir sampai ketika ia mengira matahari sudah terbit, ia memerintahkan kepada budaknya, wahai pelayan, coba lihat apakah matahari sudah terbit. Budak itu melihat dan ternyata matahari sudah terbit. Maka Ibnu Mas'ud mengucapkan, alhamdulillahilladzi aqalana yaumana hadza wa lam yuhlikna bidunubina. Segala puji bagi Allah yang telah membuatkan hari kami ini dan tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa kami. Nah demikian, itulah dia ikhwani fiddin, ya, keluarga Abdullah bin Mas'ud. Beliau dan keluarga tidak tidur pada pagi hari. Jadi janganlah antum biasakan tidur pagi hari, karena sangat buruk. Dari sisi kesehatan juga buruk, ya. Dari sisi kesehatan juga buruk. Tidur pagi itu nanti akan kita sebutkan, ada riwayat dari para salaf, akan membuat seorang itu menjadi bodoh, mati otaknya. Jadi sel-sel otak itu juga perlu dirangsang pada pagi hari, yaitu dengan apa? Dengan ultraviolet, dengan kegiatan, hingga tidak menjadi otak yang bodoh. Demikian ya penelitian Allah wa iyyakum jami'an, isi dia. Ya, bangkitkan dia, hidupkan dia pada pagi hari. Di samping juga berkah. Nah ini yang lebih penting lagi, yaitu berkah yang turun pada pagi hari. Kita menjadi orang yang tersirami berkah, karena kita pada waktu yang utama dalam kondisi terjaga. Ada yang mungkin yang mengatakan, ya Ustaz, kalaulah berkah itu turun pagi hari, bukankah berkah itu juga akan mengenai ataupun akan sampai kepada orang yang tidur sebagaimana sampai kepada orang yang bangun? Kita katakan tidak demikian. Maka dari itu disebutkan pada waktu-waktu yang utama makruh hukumnya dilewati dengan tidur.
waktu-waktu yang utama ya, seperti waktu pagi hari. Yang kata Nabi itu adalah waktu berkah. Makruh hukumnya. Contohnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berbeda dengan malam-malam lainnya. Malam-malam lainnya mungkin kita bisa ya tidur, tapi tidur itu bernilai pahala. Bisa, kan begitu ya? Kita tidur dengan niat bangun pagi. Ternyata kita terkalahkan oleh mata kita. Maka kita sudah terhitung apa? Terhitung ibadah, terhitung sholat malam, terhitung sedekah. Tidur kita itu. Nah, ini berlaku untuk malam-malam yang bukan utama, ya, yaitu selain malam Lailatul Qadar. Tidak demikian dengan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu Nabi tidak pernah mengisi malam Lailatul Qadar itu dengan tidur, tapi dengan qiyamul lail, dengan beribadah. Nabi mengatakan man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar yaitu mengerjakan salat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, jadi tidak boleh dan tidak bagus diisi dengan tidur. Walaupun mungkin ada yang mengatakan, bukankah keberkahan juga bisa sampai kepada orang yang sedang tidur? Dan bukankah sebagian orang yang tidur itu ada tidurnya itu bernilai ibadah? Kita katakan ini tidak berlaku untuk waktu-waktu yang utama. Nah, demikian. Ya, dalilnya apa? Yaitu kebiasaan para salaf. Pada waktu-waktu yang utama tidak mereka biarkan lewat dengan tidur. Apa? Tidak mereka biarkan waktu yang utama itu lewat dengan tidur. Ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Ini menjadi perhatian kita. Janganlah kita lewatkan waktu-waktu yang utama ini dengan tidur. Ya, seperti pagi hari. Kemudian juga apa? Pada waktu malam Lailatul Qadar. Bangun kita, kerjakan sholat. Ya, mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, kan ada hadis, barang siapa yang sholat bersama imam maka ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Ya sudah, saya sholat saja di masjid berjamaah bersama imam, lalu saya tidur, kan sudah ditulis pahalanya semalam suntuk. Ya, untuk malam-malam yang lainnya mungkin, tapi malam Lailatul Qadar tidak seperti itu. Nah, sekali lagi, mungkin ada yang salah paham di sini. Ya, dia ratakan semua malam itu sama. Ya, tidak sama untuk malam-malam yang utama itu di sini. Oleh karena itu para salaf itu berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan pada waktu-waktu yang utama. Ya, di antaranya Lailatul Qadar, kemudian waktu pagi hari. Ya, baik. Syekh Abdul Razak Al-Badr berkata, dialog dalam asar di atas mencerminkan gambaran yang jelas tentang kehidupan yang penuh vitalitas dan motivasi yang tinggi untuk memaksimalkan waktu pagi hari di kalangan salafus saleh, yaitu dengan ibadah, dengan sesuatu yang bermanfaat. Terutama para sahabat dengan kedalaman ilmu agama yang mereka miliki, mereka dapat meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya. Dapat meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya. Tidur ada waktunya, waktu tidur. Nah, ini bukan waktu tidur, itu pada pagi hari. Kecuali sudah sangat ngantuk dan tidak mungkin untuk ditahan. Ini kondisi darurat mungkin, tidak setiap saat kan begitu ya. Nah, tapi kalau dibiasakan menjadi kebiasaan ini sangat makruh. Allah wa iyyakum. Mungkin dalam satu kondisi baru pulang dari safar capek sekali kan begitu ya. Nah, ini mungkin kejadian yang tidak tidak terus menerus. Ya, ini mungkin ya sifatnya kondisional. Pada kondisi seperti itu saja. Ya, tidak secara permanen dan terus-menerus berlaku kondisi ini. Dan yang dimaksudkan itu adalah orang yang menjadikannya sebagai satu kebiasaan. Ya, capek nggak capek, lelah nggak lelah, nggak ada hajat dia memaksakan diri untuk tidur. Bahkan nggak ngantuk lagi, tadi sudah kebiasaan, nggak nggak sah dia kalau nggak tidur pagi, ya begitu. Ada juga yang seperti itu. Ada lagi yang lebih parah, dia begadang pada malam hari, ya kemudian dia mengambil waktu tidur pada pagi hari. Nah, ini jadi seperti kampret jadinya. Itu menyalahi fitrah, yaitu fitrah manusia. Ya, menyalahi fitrah dan melanggar fitrah. Ya, fitrah kita sebagai manusia dan fitrah sebagai seorang muslim. Fitrah manusia dan fitrah sebagai seorang muslim. Allah wa iyyakum jami'an. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, di antara perkara yang dibenci di kalangan salaf
Ya, ini Ibnu Qayyim beliau mengatakan di antara perkara yang dibenci di kalangan salaf adalah tidur antara usai salat subuh sampai matahari terbit. Nah, itu waktu yang makruh. Dari mana? Usai salat subuh sampai matahari terbit. Nah, kita kembali kepada jadwal yang berlaku sekarang. Yang antara usai salat subuh dengan terbitnya matahari kira-kira ada 1 jaman. Nah, kadang-kadang tidak terelakkan, waduh, goda aja untuk tidur lagi. Tapi kalau kita gunakan jadwal yang direvisi, itu kemungkinan untuk tidur sangat tipis. Kenapa? Karena waktu antara usai salat subuh dengan terbit matahari itu kira-kira cuma paling lama setengah jam atau 20 menitan. Nah, demikian. Jadi ini adalah waktu yang sangat makruh, dihindari untuk tidur pada waktu itu. Sebab itu adalah waktu aktivitas yang memiliki nilai istimewa. Bahkan kalau orang-orang telah berjalan semalam suntuk, mereka tidak diperbolehkan beristirahat pada waktu tersebut hingga matahari terbit. Ini orang-orang yang sedang berjalan, itu musafir. Musafir pun kalau bisa menghindari tidur usai salat subuh ini, hendaklah mereka hindari. Itu musafir. Apalagi orang mukim. Musafir saja kalau bisa itu dihindari. Kata Ibnu Qayyim di sini. Ya, orang yang sedang berjalan pada malam hari, ya, antum pernah safar keluar kota ke Padang ternyata ke Pariaman naik mobil, jalan malam kan udah capek itu malam-malam, pagi-pagi ya salat subuh kan begitu ya. Nah, kalau bisa selesai salat subuh itu jangan tidur hingga terbit matahari. Padahal tentunya kita tahu para orang yang bersafar ini sangat membutuhkan istirahat. Nah, demikian Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Saat itu adalah awal hari dan kuncinya. Ibnu Qayyim mengatakan waktu tersebut ya adalah awal hari. Itulah dia mula dari satu hari yang akan kita jalani. Ya, beberapa jam ke depan. Yang terhitung itu adalah satu hari. Itulah awalnya. Dan kuncinya, itu kuncinya. Ya, bagaimana kita menjalani hari itu kuncinya. Ya, bagus di situ, insya Allah bagus. Sisanya. Tapi kacau di situ, rusak di situ, kemungkinan rusak selebihnya. Waktu turunnya rezeki dan terjadinya pembagian rezeki serta berkah. Nah, di situ ternyata rezeki dibagi-bagikan dan berkah diturunkan. Ya, coba lihat. Ya. Dalam hadis Rasul telah mengisyaratkan bagaimana seekor burung keluar dari sarangnya pagi hari, pulang pada sore hari dalam keadaan perutnya senyam. Jadi Nabi sendiri menyifatkan sunnah ataupun kita katakan fitrah burung. Ya, keluar dari sarangnya pagi hari dia mencari nafkah untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Pulang sore hari dalam keadaan senyam dan dia memberi rezeki untuk anak-anaknya. Nah, demikian itu burung. Nah, itu burung, fitrahnya burung. Ya, manusia tentunya harusnya lebih mulia daripada ekor burung di kondisi ini. Ya, ekor burung. Baik. Jadi ini adalah waktu pembagian rezeki serta berkah. Saat itulah pergerakan hari bermula. Keadaan seluruhnya bergantung pada momen tersebut. Ya, keadaan kita pada hari itu tergantung pada momen tersebut. Nah, bahkan para ahli-ahli pakar-pakar psikologi dan demikian juga ahli kesehatan juga menyatakan demikian. Kesehatan manusia itu ditentukan dari bagaimana dia memulai hari. Nah, maka dari itu orang yang sudah kena stroke kan begitu ya. Orang yang sudah kena kolesterol tinggi, penyakit apa-apa lah gitu ya. Dianjurkan oleh dokter apa? Jalan pagi kan gitu ya. Yaitu ketika ya waktu itu antara selesai salat fajar sampai terbit matahari. Itu waktu yang paling bagus untuk berolahraga. Ya, jalan kan begitu ya. Ya, aktivitas. Itu sangat menentukan untuk hari tersebut di kondisi ini. Nah, oleh karena itu kalau antum lihat orang yang sore harinya sudah bermalas-malasan, nggak ada gairah, mukanya pucat, nggak bersemangat, hidup nggak ada gairah, ya, seolah-olah besok mau kiamat kan begitu ya. Ya. Pikirannya kotor, lah apa-apa yang ada dalam benaknya, ya, perilakunya juga entah menyimpang dan lain sebagainya. Itu mungkin awal harinya nggak benar, apa? Awal harinya nggak benar, jadi ujung harinya juga malah kan begitu ya, nggak bergairah, atau ada saja hal-hal
menyeretnya kepada kehancuran. Baik. Maka sekiranya memang seorang itu harus tidur, hendaknya tidur itu yang sifatnya darurat, kata beliau. Artinya dalam kondisi darurat, iya. Ya, dalam kondisi darurat yang terpaksa harus tidur. Tapi kalau tidak darurat, maka hindarilah itu. Karena Rasulullah mengatakan, ya, bahwa pagi hari adalah waktu yang penuh berkah, lagi berharga. Ini berdasarkan doa Nabi. Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu doa Nabi. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Baik. Dan doa ini hanya berlaku bagi orang-orang yang terjaga, tidak berlaku bagi orang-orang yang tidur. Nah, demikian. Maka dari itu, para ulama menjelaskan seperti ini. Kalau itu doa ini berlaku juga untuk semua umatnya, baik yang tidur maupun terjaga, maka para ulama tidak akan menjelaskan penjelasan seperti ini. Nah, demikian ikhwan-fillah azanallahu wa iyyakum. Demikian itu saja kajian kita pada hari ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan bab yang selanjutnya, yaitu sunnah qailulah, yaitu sunnah tidur siang. Baik. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.